dan keyakinan itu Anda dapatkan ketika Anda tahu yang Anda beli. Tahu Anda beli di saat murah, tahu Anda beli di saat kinerjanya masih bagus, tahu Anda beli secara prospek bisnisnya ke depan masih cukup bagus, artinya masih berkelanjutan. Nah, itu artinya Anda tahu Anda tidak membeli kucing dalam karung, dan itu yang akan membuat Anda tenang. Koreksi harga masih akan bisa terjadi, tetapi Anda bisa menyikapinya dengan positif. Telkom terpantau untuk perdagangan terakhir dia koreksi Rp30, sehingga sekarang ada di harga 2.740, termasuk harga yang lumayan rendah, karena kalau kita lihat di year to date ini, bahkan terakhir dia pernah koreksi dalam itu sampai di 2.720, jadi kurang lebih sudah sama lah. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini akan jadi bottomnya atau tidak? Ya tentu ya tidak bolehlah kita tebak-tebakan. Yang terpenting bagaimana kita menyusun strategi untuk membeli Telkom jika memang tertarik di harga sekarang ini. Secara kinerjanya di kuartal 3 memang terpantau mengalami peningkatan ya dibanding dengan kuartal sebelumnya, sekalipun jika dibandingkan dengan kuartal year on year-nya dia masih mengalami penurunan hampir 10% turun dibanding dengan kuartal 3 2023 kemarin. Kalau kita lihat untuk 3 tahun terakhir ini, secara penurunan harganya cukup dalam, sudah 27,32%. Dan teman-teman, untuk Telkom, tentunya kita tidak bisa membandingkan Telkom sekarang dengan Telkom kemarin ya, kurang lebih 3 tahun. Kenapa? Karena memang membeli Telkom di 3-5 tahun kemarin itu tergolong memang membeli dengan harga yang termasuk premium. Jika dibandingkan dengan sekarang ini, sudah tergolong murah untuk Telkom. Kenapa? Karena secara kinerja sekalipun memang sempat menurun, tapi tidak turun dalam. Ya, setidaknya turun 10-15% paling dalam penurunannya. Tapi bisa Anda lihat ya, untuk jika kita pantau dari standar deviasi, untuk 3-5 tahun terakhir ini, apalagi sampai di 2023 kemarin, dari PI-nya terpantau dia bahkan sempat menyentuh angka 20,75 untuk price earning-nya. Sedangkan sekarang ini dia sudah ada di 11,94. Artinya ini secara melihat dari PI-nya dia sudah turun hampir 50%. Nah, kalau kita pantau dari PBV juga kurang lebih demikian ya. Tertingginya kemarin di 2022 itu ada di kisaran 4,23. Sedangkan sekarang tinggal sudah ada di PI2-nya, PBV-nya sudah ada di angka 2. Jadi kembali lagi ya teman-teman, memang kalau kita tarik mundur dari 3-5 tahun ke belakang seperti video sebelumnya yang sudah saya upload, menghitung bahkan jika pun berinvestasi dengan menggunakan dividen investing yang direinvest untuk setiap kali dapat dividen dalam 5 tahun, toh tetap juga masih minus di kisaran 13%. Kenapa? Karena memang di 5 tahun kemarin, apalagi di 3 tahun kemarin, secara valuasinya dia memang sudah ada di harga mahal. Nah, ini yang menjadi pembelajaran buat kita ya teman-teman, bahwa memilih saham juga memang itu tidak hanya kita melihat dari satu sudut saja, tetapi kita harus memperhatikan. Berkali-kali sudah disampaikan ya, karena memang ini juga merupakan pelajaran penting dari seorang investor terkenal. Untuk fundamental kan setidaknya 3 hal kita harus perhatikan, yaitu yang pertama secara prospeknya. Tentu kita harus pastikan dulu prospeknya ke depan masih bisa enggak, masih berkelanjutan tidak. Nah, untuk Telkom memang iya ya, sebagai market leader juga di telekomunikasi, industri telekomunikasi ini, tentu Telkom akan terus berkelanjutan untuk bisnisnya. Sekalipun memang masih ada banyak tantangannya, tapi setidaknya secara prospek untuk berkelanjutan dia masih akan tetap ada, apalagi sebagai perusahaan BUMN. Tentu akan juga banyak mendapat perhatian, dan juga memang ya sekarang lah kita berharap Telkom ini di pemerintahan yang baru semoga lah dapat angin segar, terutama di GCG-nya, sehingga mereka bisa lebih efisien lagi lah untuk dalam kinerjanya. Nah, itu kalau kita lihat dari prospek. Nah, kalau kita lihat dari kinerjanya, terpantau kan tadi kita sudah ngecek ya. Kita sudah cek tadi untuk kinerjanya, bisa Anda lihat di sini ya. 5 tahun terakhir ini kalau kita lihat dari net income-nya, kita lihat dari 2019 dia pernah ada di angka 18 triliun. Kemudian naik 2020 20 triliun, naik 24 triliun di tahun 2021.
turun lagi 20 triliun di 2022, naik lagi di 2023, turun sedikit lagi di 2024 ini. Setidaknya dia hanya bermain di kisaran 20 ya, dirata-ratakan sekitar 20 sampai 22 triliun per tahun dalam 5 tahun terakhir ini. Artinya secara kinerja dia masih cukup bagus ya, menghasilkan laba bersihnya. Nah, kembali, jadi secara kinerja masih cukup bagus. Kita lihat ya di 5 tahun terakhir ini, kalau kita lihat dari finansialnya, teman-teman bisa lihat ya, untuk revenue-nya sendiri masih terus mengalami peningkatan di 5 tahun terakhir ini. Namun memang untuk net income-nya yang ya masih berfluktuasi lah, apalagi kemarin di 2022 ini memang turun cukup jauh ya, sekalipun di 2023 akhirnya dia naik lagi. Nah, ini dari segi kinerja, tapi juga tidak boleh dilupakan yaitu tadi yang sudah kita lihat dari valuasinya. Ya, dari valuasinya masuk sampai di pertengahan atau di kisaran bulan April 2023, secara PE ratio-nya sudah ada di angka 20,75, ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini. Begitu juga kalau kita lihat dari PBV-nya, masuk di bulan Maret 2022, kemarin ini juga sudah tertinggi dalam 5 tahunnya ada di angka 4,30. Nah, sekarang dia sudah tinggal di PBV 2. Jadi secara valuasi Telkom sudah ada di harga yang murah secara valuasi ya. Secara kinerja ya kita lihat untuk kuartal 3 dia sudah mulai membaik ya, dan kita berharap ini akan berlanjut sampai di kuartal-kuartal selanjutnya. Kita cek untuk laporan di kuartal 3 ini, secara pendapatan dia memang turun dibanding dengan kuartal 2. Tetapi ketika jadi laba usaha justru dia lebih besar, karena memang secara beban usaha dia agak turun ya dibanding dengan beban usaha di kuartal 2 dari neracanya. Sebenarnya ada yang buat saya cukup bagus di sini ya, dimana kita melihat untuk ini sih yang salah satu yang menjadi konsen di Telkom ini, kita lihat di liabilitasnya ya. Kalau kita lihat di sini yang bagus di sini ya, utang bank jangka pendek ya, utang bank jangka pendeknya dari 13 triliun sekarang tinggal 10,6 triliun. Ini turun ya. Jadi ini sebenarnya penting untuk diperhatikan karena ini utang bank jangka pendek. Dan kalau ini terus-terusan turun, tentu ini akan bisa menjadi tren positif bagi Telkom, karena sekalipun pendapatannya masih meningkat, tapi kalau utangnya kemarin bahkan sampai di kuartal 2 sudah mencapai 13 triliun untuk utang jangka pendeknya bank ya, dari kuartal 1 hanya di 7,6 triliun, masuk di kuartal 2 dia jadi 13,097. Sedangkan di kuartal 3 ini dia turun lagi, artinya ada pelunasan utang di kisaran hampir 3 triliun. Ini cukup bagus sebenarnya ya, teman-teman. Sehingga utang untuk liabilitas jangka pendeknya kita lihat turun dari 83,1 triliun sekarang tinggal di 74,9 triliun. Dan secara untuk ekuitasnya terpantau di sini mengalami peningkatan dari 147 triliun sekarang sudah ada di 154 triliun. Ini sebenarnya tren yang cukup bagus lah untuk di Telkom ya. Jadi secara kinerja sekarang ini Telkom cukup bagus. Sebenarnya ya boleh dibilang tren yang cukup bagus lah. Di harga yang sudah cukup murah, dia secara kinerja ada mengalami pertumbuhan. Nah, ini memang bagus, sekalipun memang ya kita tahu untuk beban-beban dari Telkom memang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2023 untuk beban operasional, karyawan dan juga penyusutan tentu di 2024 ini masih lebih tinggi dibanding dengan 2023. Tapi satu yang bisa menjadi perhatian kita untuk kuartal 3 ini sudah mulai membaik. Ditambah lagi dengan berharap ya tentu pemerintah akan lebih fokus lagi lah. Dan Telkom saya cukup yakin akan mendapat perhatian lebih, sehingga harapannya ke depan Telkom ini akan lebih bagus lagi. Sedangkan untuk beban karyawan kan salah satu kita tahu Telkom ada program pensiun dini, dan itulah yang kurang lebih di kuartal 2 atau kuartal 1 itu memang secara bebannya meningkat, tetapi kan itu tidak bersifat berkelanjutan ya, besar seperti itu. Mungkin masih tetap akan ada, tetapi biasa ke depan itu akan makin berkurang, dan sebenarnya ini untuk jangka panjang ini tergolong ya positif lah untuk Telkom ke depan. Jadi untuk di harga sekarang ini sobat investor ya, untuk Telkom tergolong bagus ya. Dari analis yang diberikan oleh Stockbit di sini,
ada 39 analis yang memberikan rating untuk Telkom, 36-nya merekomendasikan untuk beli, dan hanya 3 yang merekomendasikan untuk tahan, tidak ada yang merekomendasikan untuk jual. Ya kalau memang Anda sudah ya istilahnya floating loss ya di harga yang tinggi, menjual juga Telkom di harga sekarang ini apakah itu jadi solusi? Sementara Telkom mulai ada tanda-tanda perbaikan di harga yang sudah cukup murah. Jadi ketika nanti market mulai mengapresiasi lagi Telkom ini di harga sekarang ini, kan Anda justru akan jadi salah ya menjual di harga sekarang ini. Walaupun mungkin ya kalau Anda sudah menemukan saham yang ya Anda anggap lebih bagus lagi lah dari Telkom, entahkah itu dilihat dari dividennya, ataukah dilihat dari pertumbuhan labanya, ataupun mungkin dari sentimen-sentimen yang lainnya, ya silakan Anda bisa lah melakukan. Yang penting harus ingat bahwa melakukan keputusan benar-benar berdasarkan analisa, bukan hanya karena panic sell. Apalagi sekarang ini memang IHSG lagi koreksi. Di harga sekarang Telkom sudah cukup murah ya. Kita lihat untuk target harganya rata-rata bisa mencapai di 3.800. Nah kalau dari harga sekarang ini saja, kalau dia sampai di harga rata-rata, sedangkan sekarang ini ada di 2.700, maka dia lumayan tinggi ya teman-teman, bisa naik sampai 30-an, 40-an% kalau kita kalau ini bisa mencapai di target rata-ratanya di kisaran 3.800. Nah untuk tertingginya dia bisa sampai di 4.800. Artinya ini sudah di kisaran 7-80% ini kenaikannya, dan di terendahnya di 3.050. Nah di harga sekarang ini 2.740, bahkan untuk target terendahnya pun Telkom masih akan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan di kisaran 10%. Jadi sobat investor, memang semua tinggal kembalilah kepada Anda untuk melakukan analisa supaya Anda membeli saham ini dengan tenang. Selain Anda memprediksi potensi keuntungan yang akan Anda dapatkan, jangan lupa juga Anda memperhitungkan potensi kerugian. Supaya apa? Supaya dengan demikian Anda saat Telkom mungkin masih akan lanjut koreksi, Anda tetap akan kuat ya, tetap akan kuat untuk hold dan menunggu saat sampai di mana Telkom kembali lagi. Itu yang terpenting bagi seorang investor, tidak mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Jangan mengambil keputusan hanya karena sentimen-sentimen sementara, apalagi ini mulai ada titik terang ya, karena secara pemilihan presiden sudah selesai di Amerika, dan ini akan membuat investor-investor jadi lebih pastilah untuk menentukan pilihan. Dan juga kita tahu ada rencana-rencana penurunan suku bunga di bulan ini ya, bulan November ini, entahkah di minggu ini atau minggu-minggu selanjutnya. Belum lagi ada juga perkiraan untuk BI rate ini masih ada kemungkinan juga dipangkas sampai di bulan Desember nanti. Jadi kalau masih ada 2 kali pemangkasan suku bunga, tentu ini untuk Telkom yang secara salah satu juga yang perlu disoroti adalah dari utangnya, ya tentu setidaknya ada tren positif lah buat Telkom ke depan. Jadi sobat investor, ya mungkin Anda yang masih floating loss, kembali lagi silakan Anda lakukan analisa. Tidak ada rekomendasi untuk Anda tetap tahan saham ini, juga tidak merekomendasikan untuk jual, dan tidak juga rekomendasi untuk beli. Semua hanya kembali kepada Anda sendiri. Ini hanya sebatas informasi. Pastikan Anda membeli bukan hanya karena rekomendasi, tetapi benar-benar Anda melakukan analisa secara mandiri. Karena ingat, yang terpenting dalam investasi itu adalah keyakinan. Dan keyakinan itu Anda dapatkan ketika Anda tahu yang Anda beli. Tahu Anda beli di saat murah, tahu Anda beli di saat kinerjanya masih bagus, tahu Anda beli secara prospek bisnisnya ke depan masih cukup bagus, artinya masih berkelanjutan. Nah, itu artinya Anda tahu Anda tidak membeli kucing dalam karung, dan itu yang akan membuat Anda tenang. Koreksi harga masih akan bisa terjadi, tetapi Anda bisa menyikapinya dengan positif selama Anda membeli perusahaan yang bagus. Oke, itu saja dulu untuk Telkom sekarang ini. Tetap semangat investasi. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.